Kisah cinta manusia memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Terlebih lagi jika kisah cinta itu banyak menuai protes dan penolakan, seperti yang ada di film yang satu ini. Yap, film dengan judul Lady Chatterley's Lover yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu ini menceritakan kisah cinta pekerja rendahan dengan wanita kelas atas. Meskipun mereka tahu kalau tindakan mereka itu salah, tapi mereka tetap bersikeras untuk tetap bersama. Film yang berlatar belakang di tahun 1913 ini berawal dari sebuah tambang yang seperti akan rubuh karena aktivitas pengeboman yang terlalu banyak. Mereka yang ada di sana buru-buru keluar dari tambang untuk menyelamatkan diri. Tampak seorang pria merasakan sesuatu yang tidak beres di sana. Dia adalah Oliver. Oliver bergegas untuk menyalakan alarm sambil membantu orang-orang keluar dari sana. Sebagian besar banyak yang selamat dari kejadian tersebut, tapi ada salah satu rekanannya yang tidak selamat yang bernama Ted. Ted meninggalkan seorang istri yang masih muda. Istrinya kini tidak lagi bisa bercanda dengan suaminya. Secara resmi, ia menjanda. Sementara itu di lokasi lain, seorang wanita yang tampaknya berasal dari kalangan orang atas menghadiri sebuah pesta. Dia adalah Connie Reid. Di sana dia bertemu dengan seorang pria tampan yang mencoba mencari perhatian padanya yang bernama Clifford Chatterley. Dan tampaknya persaingan untuk mendapatkan Connie dimenangkan oleh Clifford. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, mereka melangsungkan pernikahan. Clifford dengan bangga memperkenalkan Connie sebagai istrinya, begitu juga sebaliknya. Namun mereka tidak bisa berlama-lama saling memadu kasih karena saat itu perang kembali dimulai dan Clifford dipanggil oleh negaranya untuk turun ke medan perang. Di tengah-tengah pertempuran, Clifford mendapat serangan yang cukup fatal hingga membuat kedua kakinya menjadi lumpuh, dan hal itu belum diketahui oleh istrinya. Connie baru sadar ketika suaminya dibantu oleh anggotanya menggunakan kursi roda. Seketika Connie jadi sedih melihat suaminya yang begitu tegar. Connie tahu Clifford sangat terpukul atas apa yang menimpanya. Bahkan tidak ada dokter yang bisa memperbaiki kondisinya. Clifford terlihat pasrah, namun Connie berusaha menyemangati. Connie berusaha untuk tetap tidak menangis di hadapan Clifford dengan keluar kamar. Namun di sana dia tiba-tiba mendengar suara pistol yang siap untuk ditembakkan. Ternyata dia mendapati suaminya ingin mengakhiri hidupnya. Dia merasa tidak ada gunanya lagi ia hidup dengan kondisi seperti itu. Untungnya Connie dengan cepat menggagalkan Clifford dan kembali menenangkannya. Di sisi lain, Oliver yang juga ikut perang telah pulang dari perang yang mengerenggut banyak nyawa. Ia beruntung masih pulang dalam keadaan utuh, namun tidak dengan hatinya. Ia mendapati kekasihnya telah memiliki pria lain. Parahnya lagi, kini kekasihnya dalam keadaan mengandung. Namun ia tetap harus melanjutkan hidup dan mencari pekerjaan. Beruntungnya dia mendapat info kalau Clifford sedang mencari pengawas untuk berburu di rumahnya. Saat diwawancarai, Clifford baru sadar kalau Oliver adalah anak buahnya di medan perang. Jadi tidak butuh waktu lama, Oliver diterima bekerja di sana. Untuk mempermudah Clifford bepergian, dia meminta rekanannya untuk membuatkan motor yang dirancang khusus untuk dirinya. Dan hal itu sangat membuatnya senang. Suatu hari Clifford mengajak Connie untuk mendatangi Oliver di gubuknya. Sekalian ingin memperkenalkan Connie pada Oliver. Connie tersenyum melihat Oliver yang begitu sehat dan bersemangat. Bahkan dia terlihat beberapa kali memandanginya. Semenjak Clifford lumpuh, Connie terkadang dibuat repot dan menderita. Clifford sudah memintanya untuk tidak usah membantu, namun Connie sendiri yang mau. Alhasil punggungnya tidak kuat dan encok. Jadi, Clifford mempekerjakan seorang wanita untuk membantu mengurusi badannya. Dan wanita itu adalah Bolton, mantan istri dari Ted. Meskipun Clifford tidak ada niatan lain, namun Connie merasa kalau dirinya kurang dibutuhkan semenjak kehadirannya. Connie takut kalau Clifford bisa saja jatuh cinta dengan Bolton. Sampai suatu ketika salah satu pembantunya memberitahukan pada Connie kalau dia ingin izin keluar memberikan kunci kandang pada Oliver. Connie merasa kalau itu adalah kesempatan untuk sekedar ingin berbicara pada Oliver. Jadi dia sendiri yang akan mengantarkan kuncinya. Sementara Oliver yang berada di gubuk tidak mengetahui kalau yang mengetuk pintunya adalah Connie, sang majikan. Connie menyempatkan dirinya untuk masuk ke dalam sambil mengobrol tipis-tipis dengan Oliver. Namun Oliver tampak tidak nyaman dan ingin Connie segera pergi dari sana. Dia merasa kalau tidak pantas seorang Connie berada di gubuk dengannya. Merasa tersinggung dengan ucapan Oliver, Connie memberikan kunci tersebut dan langsung pergi. Sedangkan Clifford pergi ke tambang miliknya. Dan ternyata tambang itu adalah tempat Oliver dan almarhum Ted bekerja. Keesokan harinya Connie mendapat surat yang berasal dari Oliver. Dalam surat itu tertulis kalau Oliver meminta maaf atas sikapnya yang dirasa kurang sopan. Namun Connie malah tersenyum dan diam-diam mendatangi Oliver di gubuk. Dia melihat Oliver tanpa mengenakan baju yang membuat Connie sedikit sakne.
Kehadirannya ketahuan karena anjing milik Oliver menggonggong. Connie lantas menghampiri Oliver hanya sekedar ingin tahu apa yang dikerjakannya. Tapi lagi-lagi Oliver menunjukkan sikap yang seperti tidak ingin didekati. Dia hanya tidak ingin Connie dekat dengan orang-orang rendahan sepertinya. Perdebatan itu berlangsung hingga turun hujan. Jadi Connie memintanya Oliver untuk mengantarkannya masuk ke dalam gubuk. Oliver lantas membantu Connie mendapatkan kehangatan dengan menyalakan api. Di sana dia melihat baju tembus pandang Connie yang membuatnya jadi sedikit menelan ludah. Tak lama hujan berhenti, Connie memutuskan untuk kembali ke istananya. Hampir 1 tahun lamanya, Connie tidak mendapatkan nafkah batin dari Clifford. Akibat perang itu, Clifford juga mengalami penyakit yang membuat rudalnya tidak bisa bangun. Oleh karena itu, dia sangat kesal dengan dirinya. Beberapa hal ia coba untuk memulihkan keperkasaannya, namun sia-sia. Tetap tidak bisa bangun. Yang ada, dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Padahal sudah lama Connie ingin memiliki anak. Begitu juga dengan Clifford, supaya ada yang bisa meneruskan warisannya. Suatu hari Connie kembali mendatangi Oliver. Di sana, dia melihat banyak anak ayam dan dia sangat menyukainya. Oliver mengatakan kalau anak ayam itu tampaknya menyukai Connie yang menganggap ibunya. Mendengar ucapan itu, Connie jadi sedih karena sampai saat ini ia belum juga bisa menjadi ibu. Oliver lantas mendekati Connie sambil berusaha memeluknya. Larut akan keadaan, mereka masuk ke dalam gubuk hingga akhirnya permantapan pun tak terhindari. Semenjak itu hubungan mereka semakin terjalin. Connie senang, begitu juga dengan Oliver. Selain Oliver, Connie juga terkadang curhat dengan Bolton tentang keadaannya. Bolton sudah lama tidak merasakan sentuhan dari pria yang ia cintai. Meskipun beberapa pria mendekatinya, dia tidak bisa melupakan almarhum suaminya. Hal itu juga dirasakan oleh Connie. Meskipun suaminya berada di sampingnya, namun dia tidak mendapatkan sentuhan itu. Malam semakin larut dan awan akan turun hujan. Connie yang sudah kepincut sama Oliver diam-diam pergi ke sana. Dan tentu saja aksinya itu dilihat oleh Bolton yang kebetulan belum tidur. Karena keinginan Clifford ingin memiliki anak, dia mendapatkan ide yang cukup gila. Suatu malam mereka mengadakan pesta di rumah. Dihadiri banyak orang, termasuk beberapa orang terpandang. Salah satunya teman nama Connie yang berpangkat letnan. Dia adalah Duncan Forbes. Dulunya, Duncan menyukai Connie, namun karena Connie lebih memilih Clifford, jadi dia merelakan. Clifford melihat nostalgia mereka berdua, sampai akhirnya dia meminta Connie untuk tidur dengannya, supaya bisa menghasilkan anak yang mereka idam-idamkan. Mendengar permintaan gila dari Clifford, Connie marah dan menyatakan kalau hal itu tidak masuk akal. Mungkin dalam hatinya, lebih baik ia berbuat dengan Oliver daripada dengan Duncan. Perdebatan itu membuat Connie menangis dan tidak akan menuruti permintaan Clifford. Setelah perdebatan yang cukup alot, Connie kabur ke gubuk Oliver dan kembali bercocok tanam. Connie tidak bisa menyembunyikan perasaannya kalau dia kini mencintai Oliver. Meskipun dia dari golongan atas, dia tidak segan pergi ke pasar malam bersama Oliver. Bahkan dia sangat menikmatinya. Sampai beberapa minggu kemudian Connie mendapati perutnya sedikit membuncit. Dan ya, dia hamil. Kabar gembira itu langsung ia beritahukan pada Clifford yang juga turut bahagia. Namun Clifford tidak tahu kalau anak itu campur tangan Oliver. Suatu ketika Clifford mengajak Connie jalan-jalan keliling kebun. Sampai akhirnya motor yang ia kendari mogok karena terjebak lumpur. Clifford lantas manggil-manggil Oliver untuk membantu mendorongnya. Connie juga ingin membantu, namun Clifford menolak karena kondisinya yang lagi hamil. Mendengar itu Oliver terkejut dan marah. Ternyata selama ini dia merasa hanya dimanfaatkan. Dia merasa kalau Connie bercinta dengannya hanya supaya bisa mengandung anak saja. Tapi Connie tidak begitu. Dia benar-benar mencintai Oliver. Beberapa hari setelah itu Connie dan Oliver tampak marahan. Oliver kini susah untuk ditemui. Sampai suatu malam Clifford mendapat surat dari Bolton yang ingin memberitahukan sesuatu. Ya, Bolton membongkar perselingkuhan Connie dan Oliver. Clifford awalnya tidak percaya, tapi nyatanya memang seperti itulah yang terjadi. Keesokan harinya Connie bertemu Oliver dan menceritakan semuanya. Bahkan dia mengajak Oliver untuk bertemu dengan Clifford membicarakan perceraian. Berkali-kali Oliver mengatakan kalau dirinya tidak pantas bersama Connie. Jarak antara mereka terlalu jauh, bagaikan bumi dan langit. Setelah Connie berusaha meyakinkan, mereka akhirnya menuju kantor Clifford dan meminta untuk menceraikan Connie. Awalnya, dia tidak mau karena Connie tidak pantas untuk Oliver. Namun Connie mencoba memohon secara halus kalau dia ingin bebas. Seperti halnya Clifford yang ingin bebas melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Hingga akhirnya Clifford merelakan Connie dan menceraikannya. Jadi, Connie dan Oliver bisa bersama meskipun mereka dari keluarga yang berbeda. Hubungan mereka
banyak mendapatkan penolakan dan hinaan. Namun mereka tidak peduli, sampai akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Lady Chatterley's Lover. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa